mau mendengarkan cerita. Nah, lihat nih anak-anak. Hari ini kita mau mendengarkan cerita kesombongan jerapah. Nah, coba lihat di sini ada hewan apa aja? Ada hewan apa aja di sini? Kelinci, ada apa lagi? Jerapah. Terus ini di sininya ada apa ya? Yang hijau-hijau? Ada apa yang hijau-hijau? Ya rumput sama pohon-pohon. Nah, tuh lihat di sini ada apa? Banyak sekali hewan ya. Coba sebutkan, ada hewan apa saja di dalam buku ini? Harimau ada sih, singa ini jerapah. Kalau ini burung. Nah, kalau yang ini yang seperti harimau tapi totol-totol, ini namanya citah. Nah, lihat ya, tuh di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang ramah. Dia memiliki seekor putri yang sedang sakit. Sudah berbagai macam pengobatan diberikan, namun tidak juga sembuh. Tuh, jadi singa itu punya anak. Tapi anaknya itu sakit dan udah diobatin pakai apa aja gak sembuh sembuh. Tuh, hingga pada suatu hari sang raja singa pun membuat pengumuman. Barang siapa yang berhasil mengambilkan buah anggur kuning untuk pengobatan anakku, aku akan memberikannya mahkota dan emas yang berlimpah, kata harimau. Semua binatang penghuni hutan pun berkumpul dan mendengarkan sayembara itu. Kawan-kawan, apa kalian akan mengikuti sayembara itu? Tanya jerapah. Jerapah bertanya ke teman-temannya, kamu mau ikut gak sama sayembara itu? Sayembara ya diumumkan sama singa. Gajah kemudian ikut berbicara. Kamu sendiri, apa kamu ikut, hai jerapah? Tentu saja aku akan ikut, dan pastinya akulah yang akan memenangkan sayembara ini, kata jerapah dengan angkuhnya. Dengan sombongnya jerapah bilang, aku pasti yang akan memenangkan sayembara ini, kata jerapah. Nah, kemudian kelinci yang dari tadi hanya mengunyah wortel ikut berbicara. Kamu jangan sombong jerapah. Untuk kawan-kawan, ayo kita ikuti sayembara ini dengan baik dan bijak. Nah, jadi kelinci bilang, yuk kita ikutin sayembara ini bersama-sama, kata kelinci. Nah, di pagi hari yang cerah, semua binatang pun berkumpul di depan istana. Dan tibalah sang raja hutan memberikan pengarahan kepada hewan-hewan yang ada di hutan. Rakyatku semua, para peserta harus memetik anggur kuning yang berada di atas bukit dan memberikannya kepada Tuan Putri, kata singa. Jerapah yang dari awal yakin akan memenangkan sayembara ini, dengan bangganya dia berkata, lihat saja, aku pasti akan memenangkan. Lihat saja nanti jerapah, pertandingan belum juga dimulai, ucap kelinci. Pertandingan pun dimulai. Semua binatang dengan sigap berlari menuju bukit itu. Namun sayangnya baru separuh perjalanan yang hampir ditempuh oleh semua binatang itu, semua binatang menyerah dengan medan yang begitu sulit. Jadi hewan-hewan itu kecapean pas mau menuju bukit karena jalannya jelek, jalannya naik turun, jadi capek ya ini hewan-hewannya. Ini hanya tinggal jerapah dan kelinci yang bertahan. Jerapah sudah berada di posisi paling depan, kemudian disusul juga oleh kelinci. Namun tiba-tiba kaki jerapah itu kaku, tidak bisa digerakkan. Ia pun akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, pada saat lagi jalan, kaki jerapah itu kaku, sakit, nggak bisa digerakin. Jerapahnya mendadak tidak bisa berjalan, ya. Nah, kemudian akhirnya hanya kelinci yang bisa bertahan dan dengan mudahnya bisa mengambil buah anggur kuning tersebut. Saat ia kembali ke istana, ia bertemu dengan jerapah yang sedang kesakitan.
Jerapahnya kesakitan. Aduh, aku sakit, kata jerapah. Kakiku sakit, kakiku tidak bisa digerakkan ya. Lalu kelinci bertanya kepada jerapah, "Jerapah, apa yang terjadi padamu?" "Kakiku sakit sekali, aku kram. Mungkin tadi aku terlalu semangat hingga aku lupa untuk pemanasan," kata jerapah. Jadi jerapahnya lupa nggak pemanasan dulu sebelum jalan teh. Jadi kakinya sakit. Semua binatang sudah berkumpul di depan istana dan menunggu kedatangan kelinci dan jerapah. Dan tak lama kemudian kelinci dan jerapah itu datang berjalan bersamaan. Lalu kelinci menyerahkan anggur itu kepada raja hutan, yaitu singa. Nah, anggur kuning itu segera diberikan kepada anak sang raja singa, dan anak raja singa pun langsung memakannya. Tidak lama kemudian, anak raja singa pun sembuh dari penyakitnya, dan ia begitu sangat senang karena udah sembuh dari penyakitnya. Nah, kemudian sang raja singa juga ikut senang karena melihat anaknya telah sehat kembali. Semua binatang juga bersorak kegirangan. Kemudian sang raja singa segera memberikan hadiah kepada kelinci ya. Karena kan raja singa sudah berjanji, barang siapa yang bisa mengambil anggur kuning, dia akan dikasih hadiah. Nah, kemudian sementara itu jerapah langsung mendekati kelinci. Ia berterima kasih karena telah menolongnya tadi, dan ia juga berjanji tidak akan berlaku sombong lagi. Nah, jerapah ini meminta maaf kepada kelinci. "Maafkan aku kelinci, dan aku juga tidak akan berlaku sombong lagi seperti tadi." Lalu kelinci pun memaafkan. "Iya, tidak apa-apa jerapah, tapi kamu jangan sekali lagi seperti itu." Nah, jadi di buku cerita ini menceritakan tentang siapa saja. Ada siapa saja tadi? Ada siapa saja? Kelinci. Ada siapa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada singa. Ada apa lagi? Ada ayam. Ada apa lagi? Di sini ada bebek, ada anjing. Nah, tadi dalam cerita ini hewan apakah atau hewan atau siapakah yang sombong? Siapa hewan yang sombong di sini? Jerapah. Jerapahnya sombongnya kenapa? Karena dia yakin ya dia pasti bakal menang ya. Tapi padahal yang menang itu siapa? Lalu yang dikasih hadiah siapa? Yang dikasih hadiah tadi yang siapa yang menangnya? Berarti yang dikasih hadiahnya kelinci. Dikasih hadiah sama siapa? Sama singa. Singa itu menyuruh hewan-hewan di hutan buat ngambil anggur kuning. Buat apa? Buat anaknya. Anaknya lagi apa? Anaknya kenapa? Anaknya kenapa? Anaknya sakit, jadi harus pakai anggur kuning biar sembuh. Ya, nah jadi kita itu menjadi orang atau manusia tidak boleh sombong, tidak boleh merasa kita bisa, tidak boleh. Aku yakin aku menang, kamu mah kalah. Contohnya begini, Nadira sama Rafa. Rafa, kamu mah badannya kecil, aku mah besar, kamu mah pasti kalah. Karena aku mah besar, aku lebih kuat. Itu tidak boleh ya. Karena belum tentu mau yang kecil, mau yang besar, dia akan menang belum tentu. Siapa tahu yang kecil pasti akan menang. Jadi kita tidak boleh apa? Tidak boleh sombong.